Puji Tuhan, salam. Kita kembali lagi dalam renungan kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan, saya akan sampaikan dalam kebenaran ini, yaitu kuasa Tuhan yang sempurna. Ada satu kalimat yang sering kita dengar, karena di dalam penyakitkulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu, dalam konteks ini kita bisa melihat tentang apa yang dialami oleh Paulus. Mungkin pertanyaan kita itu ada di mana ayat itu, Pak? Jangan ngarang loh, Pak. Saudara, ini sesuatu yang harus benar-benar kita renungkan, dan akan saya tunjukkan nanti bahwa tidak selamanya penyakit yang kita alami seperti kutukan sehingga menjadi sebuah aib yang harus ditutupi, karena termakan omongan sendiri yang mengatakan sebab semua sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi hak kita adalah hidup sehat tanpa rasa sakit, kemudian diperluas. Kemiskinan kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib, sehingga saatnya kita jadi kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil memenangkan dunia marketplace dan lain-lainnya tentang kekayaan bangsa-bangsa yang akan beralih kepadamu. Haleluya. Syaratnya kasih persembahan dulu ke gereja, kasih berkat dulu ke hamba Tuhannya yang berkhotbah. Ya, khotbah-khotbah yang semacam ini sering kita dengar kan. Sehingga ketika muncul COVID-19 ini, banyak anak Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan tertentu, menganggap sebuah aib kalau kena penyakit yang seperti ini. Karena malu dan sudah terlanjur bilang COVID ini cuma bisa mengenai orang-orang di luar Kristus. Tetapi ternyata kena juga orang-orang yang seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang kita lihat dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, saudara, ini ada satu kalimat yang mengatakan duri dalam daging. Lalu apa ini maknanya, saudara? Duri dalam ayat ini disebut skolop. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata skolop. Skolop ini terjemahan dari thorn, yang dalam bahasa Inggris artinya benda tajam. Kata seseorang utusan iblis sebenarnya bukan orang, karena itu cuman kata ganti dalam bahasa Indonesia saja, dan dalam bahasa asli hanya disebutkan angelos satana, yang artinya utusan satan atau utusan iblis. Jadi jangan terkecoh dengan kata seseorang sehingga menganggap bahwa ini bicara tentang manusia yang mempersekusi Paulus. Coba mari kita akan melihat dari data kunci berikutnya, yaitu daging dalam bahasa aslinya adalah sarki, ya, atau sarkikos, yang artinya flesh atau daging, atau bisa juga disebut fisik manusia. Contoh penerapan ayat ini, keinginan daging yang kamu tabur dalam daging dan sebagainya. Jadi ini menyangkut flesh atau fisik atau jasmani atau daging manusia. Nah, jadi terkumpul dari dua kata kunci tersebut. Pertama duri, yaitu skolop. Kedua itu sarki, yaitu daging. Jadi memang artinya duri dalam daging. Nah, saudara, jangan kita memikir atau berpikir
Istilah dalam bahasa Indonesia seperti ini atau seperti dia ibarat duri dalam dagingku. Jangan. Ini Paulus yang merasakan duri dalam daging beneran, bukan ngomongin orang. Walau bukan bener-bener duri dalam arti hurufiah, tapi juga mikirnya duri artinya sesuatu yang membuat Paulus merasa tidak nyaman atau sakit dalam dagingnya atau fisiknya. Saudara, kita tahu dari mana ayat ini, saudara? Setelah sampai dalam bagian ini, kita jangan memotong di dalam pasal yang kedua Korintus pasal 12. Coba mari kita akan melihat dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mengatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, perhatikan ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Coba saudara kita garis bawahi kata kelemahanlah. Dalam bahasa aslinya, kata kelemahan itu disebut dengan astheneia. Apa itu saudara? Astheneia ini artinya adalah kelemahan fisik, kekurangan fisik, serta penyakit fisik atau illness. Jadi rasa sakit yang membuat tidak nyaman. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud duri dalam daging Paulus itu adalah astheneia atau rasa sakit Paulus atau illness alias cacat atau penyakit. Hanya saja tidak tahu cacat seperti apa atau penyakit apa yang diderita Paulus karena nggak disebutkan. Jadi ketika Yesus bilang kepada Paulus, belum cukupkah kasih karuniaku kepadamu? Justru dalam kelemahanlah atau dalam illness atau penyakit atau rasa sakit yang membuat menderita itulah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada coba kita akan baca ayat sebelumnya bahwa Paulus sudah berseru berapa kali di sini? 3 kali kan? Jadi 3 kali itu Tuhan tidak menjawab. Jadi di sini terungkap lagi bahwa Rasul Paulus, sekelas Paulus, Rasul yang sekelas Paulus, doanya nggak dikabulkan. Padahal menurut Paulus doanya itu baik. Dan bagi kita yang merasa kok doa saya nggak dikabulkan, padahal doa saya baik loh, ya, baik menurutmu, belum tentu baik bagi Tuhan karena Tuhan punya pemikiran sendiri. Ayat selanjutnya Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-10, karena itu aku senang dalam dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini saudara, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Perhatikan kata aku rela dalam kelemahan. Lagi-lagi ini saya bilang bahwa ini adalah astheneia atau illness, ya, atau penyakit. Paulus rela dalam penyakit, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Sebab jika Paulus lemah, astheneia atau sakit, maka aku kuat karena kuasa yang ada di dalam diri Paulus akan memberikan kekuatan. Lagi-lagi pemikiran kita selama ini bahwa penyakit hanya sebagai penghalang kutukan atau hanya bisa menghambat itu terjawab sudah bahwa itu adalah bukan atau orang-orang yang memberikan balsit atau berita-berita dari orang-orang tentang berita kemakmuran. Tuhan tidak memanggil kita untuk selalu hidup bahagia tanpa masalah, tidak ada kesukaran, bebas dari rasa sakit, kaya raya dan sebagainya.
Kalau Tuhan memanggil saudara untuk ini, maka Tuhan sudah mengangkat kita ke surga. Ngapain Tuhan suruh kita terus ada di bumi ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, coba kita merenungkan secara benar bahwa saya akan memberikan satu berita kabar baik, kabar bahagia bagi saudara. Kalau saudara sakit, punya cacat bawaan, entah itu alergi atau entah itu kelemahan fisik lain yang Anda anggap itu penghalang bagi aktivitasmu, saya mau katakan itu bukan aib. Saya mau